Ini adalah perwakilan dari SMA Muhammadiyah Sokaraja dengan tema membangun komunikasi efektif anak dan orang tua. Ini dia tepuk tangan yang meriah untuk Jaisul Usrah Haidar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang sampai saat ini. Saudara-saudaraku, berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema membangun komunikasi efektif antara anak dan orang tua. Komunikasi adalah sarana interaksi dari pihak satu ke pihak yang lain, dari orang pertama ke orang yang lain, dari individu maupun kelompok. Komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara langsung, sedangkan komunikasi non-verbal adalah yang disampaikan secara tidak langsung. Contoh, bahasa tubuh. Kerutan di dahi bisa menandakan bahwa ia sedang marah. Jadi, bagaimana cara membangun komunikasi efektif antara anak dan orang tua? Saya telah merangkum ada 4 poin tentang cara membangun keefektifan anak dan orang tua. Poin yang pertama, untuk orang tua jangan sekali-kali menyamakan antara jalan hidup orang tua dan anak. Entah itu dari hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Kemudian yang kedua, jangan menghakimi anak terlalu berlebihan karena itu hanya akan membuat anak merasa terbebani dan enggan untuk bercerita. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap pendapat anak dan mendengarkan penjelasan dari anak tersebut. Kemudian yang keempat, saling menghargai dan tidak merasa superior. Kemudian jangan merasa bahwa dirinya selalu benar. Saudara-saudaraku, itulah 4 poin yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan di sini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari materi di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami ya maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaisul. Ada Jaisul Usrah Haidar ya. Temanya komunikasi ini. Berarti kita komunikasi selama ini juga harus diperbaiki nih Ki. Betul, kita harus membangun chemistry biar komunikasinya lebih interaktif. Iya, kan tadi ada yang verbal non verbal ya. Ada yang verbal, ada yang non Nah, verbal. misalnya aku lagi
Gini, nah berarti apa artinya? Itu nggak tahu. Nah iya benar, saya juga nggak tahu. Artinya nggak tahu, kan itu nonverbal, bahasa Oh, tubuh. Iya, betul. Aku sebagai anak komunikasi juga mempelajari Wih, verbal dan mantap. nonverbal. Mantap. Yoi, oke. Komunikasi yang membangun dari dakwah yang disampaikan Jaisul, bagaimana dengan komunikasi interaktif dan inspiratif yang akan disampaikan oleh Dewan Juri? Langsung saja kita dengarkan dari Ustazah Indri. Assalamualaikum Mas Zaizul. Waalaikumsalam Ustazah. Hari ini kurang persiapan? Iya, kurang. Iya, karena saya ingat betul waktu pertemuan yang pertama, Iya. itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa persiapannya, dalil dan materinya itu lengkap, sempurna seperti itu. Kok hari ini seolah-olah kayak ini padahal tahap selanjutnya loh, tetapi Iya. kok kayaknya malah ini kita ya lihatnya nggak tanpa persiapan seperti itu. Persiapan latihan nggak? 1 hari. 1 hari. Kenapa nggak dipersiapkan dari kemarin? Banyak kegiatan Ustazah. Oh banyak Iya. kegiatan. Geng. Materinya tentang mengembangkan komunikasi efektif antara orang tua dan anak ya. Tadi ada 4 poin yang disampaikan. Waktunya masih cukup lama sekali tadi. Saya pikir masih lama gitu ya, mau membahas seperti kemarin itu luar biasa tapi ini kok tiba-tiba selesai tanpa mendapatkan penjelasan. Dan ini yang saya selalu tekankan terhadap teman-teman dai ini bukan pidato. Nah ya, sekali lagi tadi yang pertama juga bilang saya akan menyampaikan pidato. Ini bukan pidato sayang, ini adalah kita dipersiapkan untuk menjadi seorang dai. Jadi yang disampaikan itu kita tidak berbicara seperti layaknya berpidato, bukan. Tetapi ini kita butuh interaksi antara audien dengan dai-nya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Mas Zaizul bisa belajar lagi, dipersiapkan kalau besok lolos untuk ke babak selanjutnya, karena ini momen luar biasa, ada seorang pelajar yang sudah bisa menguasai panggung, tetapi hari ini kok saya kayaknya kok agak kurang puas, dengan hasil yang disampaikan oleh Mas Zaizul. Beda sekali dengan kemarin, Masya Allah, kalau kemarin itu mantap sekali, karena kebetulan kalau tidak salah saya juga yang kemarin mengkomentari jangan, Iya. Iya. Jadi kalau hari ini benar harusnya besok lebih banyak belajar dan belajar dan belajar. Ngatan nggih Mas nggih? Sudah hebat. Keberaniannya luar biasa. Nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Jaisul tetap semangat ya. Semoga mendapat kesempatan di putaran berikutnya.